Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan kedua nikmat tersebut insyaallah kita bisa meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dalam sebuah konsep tasawuf ada yang disebut muraqabah, yaitu konsep merasa diri diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Ini merupakan salah satu konsep yang harus kita jaga, di mana ketika kita merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kondisi sendirian, baik dalam kondisi bersama orang banyak, atau di mana saja kita berada, maka insya Allah semua perilaku kita akan lurus, semua yang terkait dengan amalan-amalan kita, baik secara zahir ataupun batin, akan menjadi benar. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Artinya Allah senantiasa menyertai kita dalam gerak-gerik kita, bahkan dalam semua apa yang terkait dengan tatanan batin sekalipun, Allah mengetahui apa yang ada pada sesuatu yang gaib di batin kita tersebut. Oleh karena itu,
mari kita senantiasa bermuraqabah. Ini sesuai dengan apa yang disebut dalam tataran iman, Islam, dan ihsan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sementara kalau engkau tidak mendapati seakan-akan engkau dilihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau dilihat oleh Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, muraqabah ini masuk tataran ihsan. Karena kita senantiasa merasa diawasi. Gerak-gerik kita dalam setiap kondisi apapun, kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dengan demikian, niscaya perbuatan kita insya Allah akan senantiasa lurus. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bermuraqabah kepada Allah. Senantiasa kita merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik langkah perbuatan kita. Apapun, sekecil apapun itu, besar ataupun kecil, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang pertama kali harus kita koreksi dalam hal muraqabah itu adalah niat. Karena niat ini merupakan perkara yang paling penting atau ruhnya amal ketaatan kita. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, tentu kita sudah pernah atau sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang dikerjakan itu tergantung dari apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi, atau hijrahnya karena dunia yang ingin dia capai, maka hijrahnya itu menurut apa yang dia niatkan. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, hadis yang terkait dengan niat niki merupakan pokok dari segala pangkal ketaatan kita. Siapa yang dia mengerjakan ketaatan secara zahir, tetapi niatnya salah dalam batinnya, tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah,
Allah akan memberikan pahala. Kalau apa yang dia niatkan itu karena selain Allah, maka Allah akan memberikan siksa atau nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dia niatkan. Kalau niatnya dunia, hanya sekedar dunia, itu pun belum tentu kita dapatkan. Tetapi kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan memberikan pahala dunia dan akhirat, dan itu lebih baik berbandingkan hanya sekedar cita-cita karena dunia atau wanita. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ini dalam hal niat. Oleh karena itu kita harus senantiasa melakukan koreksi. Apakah niat kita sudah benar dalam beribadah, dalam berbuat taat, kemudian juga dalam bermuamalah. Karena semua yang terkait dengan ibadah-ibadah itu harus dinilai dengan niat yang benar. Dan niat yang benar itu harus senantiasa kita koreksi, harus senantiasa kita niatkan secara tulus, secara total kepada Allah. Selain itu, maka sia-sialah amal perbuatan seorang hamba. Para jamaah, dalam hal ketakziman, yang kedua, ini Rasulullah SAW pernah menasihati Ibnu Abbas. Dalam sebuah nasihatnya beliau menyatakan, ya ghulam ihfadillah yahfadka. Wahai anak, ihfadillah, jagalah Allah, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah. Jika kamu meminta, berdoa kepada Allah, maka berdoalah hanya kepada Allah. Jika kamu hanya meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini salah satu bentuk ketakziman kita sebagai seorang hamba, di mana Rasulullah menasihati kita melalui Ibnu Abbas agar kalau kita itu meminta, berdoa, maka hanya berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa selain Allah. Maksudnya jangan meminta, berdoa atau hajat keperluan selain Allah, kepada Allah. Demikian pula kalau kita meminta pertolongan ma'asyiral muslimin, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang memenuhi kebutuhan kita, yang memenuhi hajat keperluan kita, dan yang melengkapi semua apa-apa yang terkait dengan kehidupan dan kebutuhan kita. Ini kaitannya dengan hal muamalah, kaitannya dengan kedekatan kita saat kita butuh kepada sesuatu, dan Allah lah yang paling kita butuhkan saat kita membutuhkan sesuatu itu. Kemudian para jamaah, Rasulullah melanjutkan agar kita itu termotivasi untuk bertawakal kepada Allah. Beliau menyatakan, annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka la yanfa'uka illa qad kataballahu laka. Jika satu umat, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, bersatu padu untuk membawa manfaat kepadamu wahai Ibnu Abbas, maka ketahuilah
tidak akan membawa manfaat apapun selain apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Demikian pula sebaliknya, lawijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Jika satu umat bersatu padu untuk membawa bahaya kepadamu, niscaya tidak akan membawa satupun bahaya kepadamu kecuali apa yang sudah ditetapkan menjadi bahaya untukmu oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Rasulullah. Pena itu sudah ditulis dan lembaran-lembaran sudah kering. Artinya ma'asyiral muslimin, kita itu dalam hal bermuraqabah kepada Allah, hendaknya kita juga senantiasa bertawakal. Ini perkara yang sangat penting karena kita harus memahami secara keimanan kita bahwa kita itu hanya Allah lah yang menguasai. Ubun-ubun kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Allah lah yang menguasai. Bahkan alam semesta ini semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Kita hanya wajib bertawakal kepadanya, takut kepadanya, ta'zim kepadanya, kemudian menyerahkan segala urusan kepadanya. Jadi ini masuk perkara muraqabah atau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah dengan cara kita senantiasa bertawakal kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah barangkali yang bisa kita renungi bersama pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bermuraqabah diri dan merasa kita ini diawasi oleh Allah dalam hal gerak-gerik kita apapun dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengangkat derajat kita menuju derajat yang mulia dan Allah akan menempatkan kita ke dalam surganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu atadilu yarhamukumullah. Moga disempurnakan softnya. Stawu atadilu waqimus shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.